Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume ke-7 chapter ke-6. Di chapter sebelumnya telah diceritakan bahwa Rimuru dan Hinata sudah saling bertemu dan siap untuk bertarung. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lain saat ini, Renat Jester dan pasukannya sedang berhadapan dengan Sion. Dan di tengah pertarungan itu, Renat pun lalu mengingat tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, yang menjadi alasannya untuk membawa semua pasukannya untuk menyerang negara Tempest. Dan ternyata Renat telah dimanipulasi dan juga dihasut oleh kelompok Seven Days Clergy, sehingga dia setuju untuk membunuh Rimuru. Dan Renat juga ingin membuktikan apakah Hinata telah berkhianat atau tidak. Sedikit informasi, Renat Jester adalah wakil komandan dari pasukan Gereja Barat, dan dia berada di bawah Hinata. Dan Renat ini adalah salah satu orang yang sangat menghormati Hinata. Karena dulunya, Renat ini berasal dari suatu daerah yang sangat damai. Tapi setelah daerah itu diteror oleh Demon Lord Roy Valentine, daerah itu pun menjadi kacau balau. Dan sejak saat itu, Renat pun sangat membenci Demon Lord Roy Valentine. Tapi untungnya saat kejadian itu, datanglah seorang pahlawan yang menyelamatkan desanya. Dan pahlawan itu adalah Hinata Sakaguchi. Dan sejak saat itu, akhirnya dia sangat menghormati Hinata. Dan karena rasa kagumnya ini, Renat pun akhirnya terus berusaha untuk dapat menjadi pasukan Gereja Barat. Tetapi setelah kematian Reihim, Renat pun lalu diberitahu suatu informasi. Dan informasi itu membuatnya kehilangan kepercayaan kepada Hinata. Dan informasi itu mengatakan jika Hinata itu memiliki hubungan dengan Demon Lord Roy Valentine. Dan ternyata informasi ini diberikan oleh kelompok Seven Days Clergy. Dan Renat yang mengetahui hal ini, dia pun menjadi sangat marah dan juga kecewa kepada Hinata. Karena dia tahu bahwa Hinata yang sangat dia hormati sudah mengkhianati dirinya. Karena dia tidak pernah menyangka jika Hinata memiliki hubungan dengan Demon Lord Roy Valentine yang sangat dia benci. Dan Renat juga diberitahu jika Hinata akan membuat hubungan dengan Demon Lord Rimuru dan akan mengkhianati mereka semua. Tapi Renat yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat ragu. Karena menurutnya, Hinata sangatlah setia kepada Ruminas, dan dia tidak mungkin berkhianat. Tetapi Seven Days Clergy terus mencoba untuk mempengaruhi Renat. Dan mereka bilang kepada Renat bahwa Hinata kemungkinan akan berkhianat. Dan mereka juga memberitahu Renat bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan Hinata berkhianat atau tidak, yaitu dengan cara membunuh Rimuru. Karena jika Hinata memang memiliki hubungan dengan Rimuru, pasti Hinata akan menghentikan Renat untuk membunuh Rimuru. Tapi jika Hinata tidak menghentikan Renat untuk membunuh Rimuru, maka Hinata memang tidak berkhianat. Dan mereka juga bilang kepada Renat bahwa ada kemungkinan juga Hinata sudah dimanipulasi oleh Rimuru dengan menggunakan sebuah sihir, sehingga Hinata akan berkhianat kepada Gereja Barat.
Dan saat ini hanya ada satu cara untuk mengetahui itu semua, yaitu dengan cara membunuh Rimuru. Renard yang mendengar itu, dia pun akhirnya setuju, dan dia pun memutuskan untuk membunuh Demon Lord Rimuru. Dan dia dengan terpaksa harus melanggar perintah dari Hinata untuk tidak berurusan dengan Rimuru. Dan saat ini, pertarungan antara Renard melawan Sion masih terus berlangsung. Dan setelah itu, Renard pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk membuat penghalang suci dan mengurung Sion di dalamnya, agar Sion menjadi sangat lemah. Tapi ternyata hal itu tidak berpengaruh kepada Sion. Dan Sion pun lalu menatap ke arah Renard. Dan Sion bilang kepada Renard bahwa namanya adalah Sion. Dan dia adalah sekretaris pertama dari Demon Lord Rimuru. Dan Sion juga memberitahu mereka semua bahwa tuannya, yaitu Demon Lord Rimuru, memiliki sebuah pesan untuk mereka. Dan pesan itu mengatakan jika Demon Lord Rimuru memberikan dua pilihan kepada Renard dan semua pasukannya. Pilihan pertama adalah untuk menyerah. Dan jika pasukan Renard menyerah, maka mereka akan dibiarkan hidup. Sedangkan pilihan kedua, itu adalah pilihan untuk melawan dan kematian. Dan jika mereka memilih pilihan ini, maka mereka akan dibantai. Lalu Sion bilang kepada mereka bahwa dia menyarankan mereka untuk segera menyerah. Dan Renard yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sedikit agak ketakutan. Dan setelah itu, dia pun mulai menganalisa kemampuan dari Sion. Dan Renard beranggapan bahwa Sion ini adalah monster yang sangat kuat, yang berasal dari ras Ogre, dan telah berevolusi menjadi Kijin. Dan Renard juga mengetahui bahwa Sion ini memiliki peringkat A spesial. Dan Sion juga memiliki potensi untuk berevolusi menjadi True Demon Lord suatu saat nanti. Lalu setelah itu, Renard pun bilang kepada Sion bahwa Sion itu hanyalah seorang monster yang sangat jahat. Tapi Sion yang mendengar itu, dia tidak peduli sama sekali. Dan Sion lalu bilang kepada Renard bahwa dia menyarankan Renard untuk segera menyerah. Tapi Renard yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan dia bilang kepada Sion bahwa monster itu harus segera dimurnikan dari dunia ini. Lalu setelah itu, Renard pun langsung memberikan perintah kepada semua pasukannya untuk segera menyerang Sion. Tapi ternyata Sion dengan tenang langsung menahan semua serangan itu dengan sangat mudah. Dan Sion pun lalu bilang kepada Renard, jika Renard dan pasukannya telah menyerang dirinya, berarti itu adalah pilihan untuk bertarung dan kematian. Lalu Sion pun langsung memperingatkan mereka semua agar mereka bersiap-siap, karena mereka akan segera mati. Tapi Renard yang mendengar itu, dia pun tidak peduli. Karena saat ini Renard sangat yakin bahwa Sion sudah melemah. Karena saat ini Sion telah dikurung di dalam penghalang suci kebanggaan dari pasukan Gereja Barat, yang dapat melemahkan monster kuat sekalipun. Tetapi Sion lalu menunjukkan kepada Renard bahwa penghalang suci ini bukanlah apa-apa untuk dirinya. Dan Sion langsung menyerang salah satu dari bawahan Renard, dan hal itu membuatnya jatuh kesakitan. Renard yang melihat itu, dia pun menjadi sangat panik. Dan Renard akhirnya menyadari jika dia sudah terlalu meremehkan musuhnya. Dan Sion sekali lagi langsung memperingatkan mereka semua untuk segera menyerah. Tetapi bawahan Renard, yaitu Grace, dia malah mengejek Sion. Grace bilang kepada Sion bahwa Sion itu adalah seorang monster yang tidak akan bisa melakukan apapun di dalam penghalang suci. Sion yang mendengar itu, dia pun sebenarnya sangat kesal dan marah. Tapi Sion terus berusaha untuk menahannya.
karena dia telah berjanji kepada Rimuru. Dan Sion pun akhirnya terus mencoba untuk berunding dan meminta mereka untuk menyerah. Tetapi Reynard dan semua pasukannya tetap kekeh dan juga percaya diri. Dan mereka bilang kepada Sion bahwa mereka itu adalah pasukan Paladin dari Gereja Barat. Dan mereka tidak akan mau berunding dengan para monster. Sion yang mendengar itu, dia pun menjadi tambah marah. Dan dia sudah tidak bisa lagi menahan semua amarahnya. Lalu Sion bilang kepada Reynard dan semua pasukannya bahwa mereka harus bersiap-siap untuk menerima teror yang sangat mengerikan dari dirinya. Setelah itu, Sion pun langsung menancapkan pedangnya ke tanah. Lalu Sion langsung mengambil sebuah batu yang ada di dekatnya dan melemparkannya ke arah penghalang suci itu. Dan lemparan batu itu langsung menghancurkan penghalang suci dari pasukan Gereja Barat dalam sekejap. Dan Reynard yang mengetahui hal itu, dia pun tidak tinggal diam. Reynard pun langsung memerintahkan semua bawahannya untuk membuat perisai dan berlindung di dalamnya. Di sisi lainnya, saat ini Sion sedang dipenuhi dengan rasa amarah yang sangat besar. Tapi Sion masih mencoba untuk berunding. Sion bilang kepada mereka bahwa dia memiliki sebuah penawaran. Tapi Reynard yang mendengar itu, dia masih tetap kekeh. Dan dia bilang kepada Sion bahwa seorang paladin tidak akan bernegosiasi dengan para monster. Lalu Sion bilang kepada mereka semua bahwa dia selama ini tidak serius, karena dia telah diperintahkan oleh tuannya untuk tidak membunuh mereka semua. Tapi Sion lalu dengan kesal bilang kepada mereka bahwa dia perlu menunjukkan kekuatannya untuk memberitahu mereka semua bahwa Tempest memiliki kekuatan yang melebihi pasukan Gereja Barat. Tapi Reynard yang mendengar itu, dia pun masih tetap percaya diri. Dan dia bilang kepada semua pasukannya bahwa Sion itu hanya menggertak. Bahkan Garde juga bilang kepada semua pasukannya untuk tidak mendengarkan apapun yang Sion katakan, karena hal itu hanyalah kebohongan. Tetapi setelah itu, Garde pun lalu merasakan jika ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Dan ternyata itu adalah sebuah lemparan batu yang sangat kuat. Lalu batu itu menyerempet telinga dari Garde. Dan itu membuat gendang telinganya menjadi pecah. Lalu Sion langsung bilang kepada Garde bahwa jika dia tidak mau mendengarkan apa yang dia katakan, maka itu tandanya Garde tidak membutuhkan telinganya. Dan Sion juga lalu menyuruh Garde untuk diam. Garde yang mengetahui hal itu, dia pun hanya bisa terdiam dan ketakutan. Di sisi lainnya, Reynard yang melihat serangan Sion, dia pun akhirnya menyadari jika kekuatan Sion ini benar-benar sangat mengerikan. Dan Reynard juga tahu, walaupun dia menggunakan penghalang suci sekalipun, itu tidak akan berpengaruh kepada serangan itu. Dan Reynard pun akhirnya memutuskan untuk mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Sion. Lalu setelah itu, Reynard pun lalu bertanya kepada Sion apa yang ingin Sion tawarkan kepada mereka. Dan Sion pun lalu bilang kepada Reynard bahwa dia ingin Reynard dan semua pasukannya menyerangnya dengan serangan terkuat milik mereka. Dan Sion juga lalu menawarkan kepada mereka jika dia berhasil bertahan dari serangan itu, maka dirinya lah yang menjadi pemenang. Reynard dan Garde yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat percaya diri. Karena mereka sangat yakin pasti mereka bisa melukai Sion. Dan Reynard lalu bilang kepada Sion bahwa dia menerima penawaran itu. Lalu setelah itu, Reynard dan semua pasukannya pun langsung menggabungkan kekuatan mereka
dan mereka siap untuk menyerang Sion dengan kemampuan terkuat milik mereka. Dan serangan terkuat milik mereka ini adalah sebuah sihir, dan sihir itu bernama Flame Inferno. Lalu sihir itu langsung diarahkan ke arah Sion. Tetapi Sion yang melihat serangan itu, dia malah tidak takut sama sekali. Tapi Sion terlihat sangat senang. Lalu setelah itu, Sion pun langsung membelah serangan itu menggunakan skill cook miliknya. Dan dalam sekejap, serangan mereka pun langsung terbelah menjadi dua, lalu lenyap seketika. Renard dan semua pasukannya yang melihat kejadian itu, mereka pun menjadi sangat terguncang. Dan mereka semua telah kehilangan harga diri mereka sebagai seorang paladin. Lalu setelah itu, Renard pun akhirnya menepati janjinya. Renard bilang kepada Sion bahwa janji adalah janji, dan dia akan melepaskan penghalangnya dan menyerah kepada Sion. Tapi Garde adalah satu-satunya orang yang menentang hal itu, karena Garde tidak bisa menerima kekalahannya. Dan Garde pun bilang kepada Sion bahwa Sion jangan meremehkannya. Dan Garde dengan angkuh bilang kepada Sion bahwa Sion itu tidak ada apa-apanya selama dia berada di dalam penghalang suci. Renard yang melihat Garde, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Renard merasa jika Garde yang saat ini ada di hadapannya bukanlah Garde yang dia kenal. Karena Renard sangat mengenal Garde, dan Garde itu adalah orang yang sangat tenang dan dapat mengendalikan amarahnya. Tapi kali ini, Garde terlihat sudah dikendalikan oleh emosinya. Di sisi lainnya, Sion yang melihat jika Garde sudah menghinanya, Sion pun akhirnya menjadi sangat marah. Bahkan aura Sion langsung meningkat secara drastis. Dan Sion langsung bilang kepada Garde bahwa dia akan segera membunuh Garde saat ini juga. Renard yang merasakan aura Sion, dia pun akhirnya menyadari. Renard beranggapan jika Sion ini serius, maka Sion pasti bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Lalu Renard langsung berteriak dan memerintahkan semua pasukannya untuk menyerah. Tapi Garde langsung membantah Renard. Garde bilang kepada Renard bahwa Paladin tidak akan pernah menyerah kepada monster. Renard yang mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa membantah perkataan Garde. Di sisi lain, Sion saat ini sedang sangat marah. Dan Sion pun langsung memotong penghalang suci milik mereka dengan sangat mudah. Dan hal itu membuat semua Paladin, termasuk Garde dan juga Renard, menjadi sangat terkejut. Karena mereka tidak bisa percaya bahwa penghalang kebanggaan dari Gereja Barat bisa dihancurkan dengan sangat mudah. Lalu Sion menjelaskan kepada mereka semua bahwa dia memiliki sebuah skill unik yang dapat melakukan modifikasi kepada sesuatu yang memiliki hukum alam. Dan karena hal itulah, dia dapat merubah aturannya sesuka hatinya menggunakan skill miliknya. Dan Sion juga memberitahu mereka bahwa penghalang kebanggaan mereka itu adalah penghalang khusus. Dan dia telah merubah semua aturan dan komposisi sihir dari penghalang mereka, sehingga penghalang itu dapat dihancurkan dengan sangat mudah. Sedikit penjelasan, skill unik cook milik Sion memiliki sebuah skill turunan. Dan skill itu adalah skill Guarantee Result. Dan dengan skill ini, Sion dapat dengan mudah melakukan modifikasi kepada sesuatu sesuka hatinya. Dan kita semua sudah tahu bahwa Sion ini sudah pernah menggunakan skill ini untuk merubah bentuk dari para tahanan Farmes menjadi bentuk yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Renard yang mendengar hal itu, dia sebenarnya tidak tahu tentang skill milik Sion.
Tapi dia berasumsi bahwa Sion ini memiliki skill yang dapat melakukan modifikasi, mengganti, atau menghapus komposisi yang menyusun suatu benda apapun sesuka hatinya. Dan semua orang yang mendengar itu, mereka pun akhirnya menjadi sangat ketakutan. Dan di sini, Renard sebenarnya sangat ketakutan. Tapi dia sadar bahwa dia adalah seorang pemimpin. Jadi dia tidak boleh melemah dan juga menyerah. Tetapi tekadnya itu menjadi goyah saat Renard melihat bahwa rekannya Garde terlihat sangat ketakutan. Dan akhirnya Renard pun menyerah kepada Sion. Dan Renard bilang kepada Sion bahwa dia berharap Sion dapat memaafkan mereka semua. Dan Sion yang mendengar itu, dia pun hanya bisa tersenyum. Dan Renard yang melihat Sion tersenyum, dia pun akhirnya menyadari jika Sion ini memang tidak berniat untuk membunuh mereka karena perintah dari tuannya, yaitu Demon Lord Rimuru. Dan hal ini membuat Renard menjadi sangat ragu bahwa dalang pembunuhan Uskup Reihim adalah Rimuru. Dan Renard akhirnya menyadari bahwa kemungkinan dirinya telah dimanipulasi dan telah dimanfaatkan oleh Seven Days Clergy. Dan di sini, Renard pun akhirnya menyesali semua perbuatannya. Karena dia tahu bahwa tindakannya kali ini dapat mengganggu negosiasi antara Rimuru dan juga Hinata. Dan dari kejauhan, Renard pun akhirnya melihat bahwa saat ini Hinata dan juga Rimuru sedang berhadapan satu sama lain dan terlihat siap untuk bertarung. Dan dia saat ini hanya bisa menonton dari kejauhan. Di sisi lainnya, saat ini duel antara Hinata dan Rimuru akhirnya dimulai. Hinata dan Rimuru pun langsung saling menyerang satu sama lain dengan menggunakan pedangnya masing-masing. Dan akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara mereka berdua. Dan saat pertarungan ini, Hinata pun lalu berpikir bahwa saat ini tidak ada ruang untuk negosiasi antara dia dan juga Rimuru. Dan Hinata pun akhirnya memutuskan untuk menang dan mengalahkan Rimuru agar dia dapat meminta maaf kepada Rimuru karena semua kesalahannya saat di negara Ingrasia. Lalu setelah itu, Hinata pun mulai menganalisa kemampuan Rimuru dengan menggunakan skill Misurer miliknya. Karena saat ini Hinata sangat tahu bahwa Rimuru ini adalah seorang True Demon Lord dan tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatannya. Dan saat Hinata menggunakan skill miliknya untuk menganalisa Rimuru, ternyata skillnya itu tidak dapat sepenuhnya menganalisa Rimuru. Dan hal ini menunjukkan jika Rimuru ini sudah berada di level yang lebih tinggi daripada dirinya. Dan akhirnya, Hinata pun langsung menggunakan skill unik miliknya, yaitu skill Usurper, untuk dapat mencuri ataupun mengcopy keterampilan dari seseorang. Tapi di sini Hinata menyadari jika skill Usurper miliknya ini memiliki sebuah kelemahan. Hinata tahu jika skill unik Usurper miliknya hanya bisa mencuri atau mengcopy jika musuhnya lebih lemah darinya. Tetapi, jika musuhnya lebih kuat, maka tingkat keberhasilan turun 50%. Tapi Hinata juga tahu bahwa skill unik miliknya ini tidak akan bisa melawan seorang Demon Lord, karena seorang Demon Lord memiliki skill ultimate. Dan tujuan Hinata menggunakan skill unik Usurper miliknya bukan untuk mencuri keterampilan dari Rimuru. Tapi Hinata hanya ingin mengetes apakah Rimuru ini sudah berada di level yang sama dengan Ruminas. Karena skill Usurper miliknya ini tidak berpengaruh sama sekali kepada Ruminas. Karena Ruminas adalah seorang True Demon Lord yang memiliki ultimate skill. Dan jika skill ini juga tidak berhasil kepada Rimuru,
maka hal itu memastikan jika Rimuru ini sudah berada di level yang sama dengan Ruminas. Dan ternyata saat Hinata menggunakan skill ini untuk bertarung dengan Rimuru, skill ini tidak berpengaruh kepada Rimuru. Dan skill ini langsung terblok di hadapan Rimuru. Karena kemampuan Rimuru melebihi kemampuan yang dapat dicuri oleh skill milik Hinata. Dan Rimuru ini ternyata memiliki ultimate skill, sehingga skill unik tidak akan efektif melawannya. Dan di sini akhirnya Hinata menyadari jika Rimuru ini sudah berada di level yang sama dengan Ruminas. Dan skill usurper miliknya tidak akan berguna di hadapan Rimuru. Dan setelah Hinata mengetahui tentang hal ini, Hinata pun langsung bersiap untuk menyerang Rimuru lagi. Lalu Hinata langsung membuang pedang Dragon Blaster yang ada di tangannya dan menggantikannya dengan senjata miliknya. Sedikit informasi, senjata Hinata ini adalah sebuah senjata yang memiliki kelas legenda dan bentuknya seperti pedang. Dan pedang ini diberikan oleh Ruminas kepada Hinata. Dan pedang ini bernama Pedang Moonlight. Dan hanya beberapa orang saja yang dapat menggunakannya. Lalu setelah itu, dalam sekejap cahaya langsung menyelimuti tubuh Hinata. Dan saat ini, Hinata pun terlihat sudah siap untuk bertarung serius dengan Rimuru. Walaupun Hinata saat ini tahu bahwa dia tidak mungkin bisa menang melawan Rimuru. Di sisi lainnya, saat ini Rimuru sudah melihat jika Hinata sangat serius. Dan Rimuru juga melihat jika Hinata sudah mengeluarkan senjata terkuatnya. Tapi saat ini, Rimuru pun menjadi sangat ragu. Karena Rimuru tahu bahwa saat ini dia menggunakan sebuah pedang pengganti. Karena pedang hitam miliknya saat ini sedang berada di tempat Kurobe untuk ditingkatkan sesuai pesanan dari Rimuru. Dan Rimuru tidak yakin apakah pedangnya yang ini akan berhasil menahan pedang Hinata. Dan Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk menghindari beberapa serangan dari Hinata daripada harus menahannya dengan pedangnya saat ini. Dan Rimuru juga lalu melapisi pedangnya dengan ultimate skill Uriel miliknya agar pedangnya tidak patah saat beradu dengan pedang Hinata. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai kembali. Dan saat Rimuru dan Hinata mulai beradu pedang, Rimuru pun akhirnya merasakan jika gerakan Hinata ini sangatlah cepat. Bahkan saat Rimuru menaikkan kecepatannya menggunakan skill Mind Akselerasi, Hinata masih sanggup untuk mengikuti gerakannya. Dan Rimuru merasakan jika Hinata ini adalah orang yang sangat kuat. Dan akhirnya pertarungan pun terus berlanjut dengan sangat sengit antara Rimuru melawan Hinata. Di sisi lain, Hinata yang sedang bertarung dengan Rimuru, dia pun lalu merasakan jika Rimuru saat ini bertarung dengan sangat serius. Dan saat Hinata melihat gaya berpedang Rimuru, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Hinata tidak menyangka bahwa Rimuru ini bisa mengimbangi teknik berpedangnya yang selama ini telah dia kembangkan dan telah menghabiskan waktu 10 tahun untuk mencapai kemampuan berpedang sampai tahap ini. Dan di sini akhirnya Hinata menyadari kelemahannya. Hinata berpikir bahwa tubuh manusianya ini memiliki batas dalam penggunaannya. Sedangkan Rimuru adalah seorang monster, dan Rimuru tidak memiliki batasan. Dan Hinata tahu, jika dia terus dalam posisi ini, maka dia akan kelelahan dan pasti akan kalah. Sedangkan Rimuru adalah seorang monster yang bahkan tidak perlu bernafas untuk dapat bergerak. Lalu setelah itu, Hinata pun langsung menggunakan skill prediksi miliknya untuk dapat mengimbangi pergerakan dari Rimuru.
karena dia merasa bahwa dirinya saat ini sudah terpojok. Bahkan skill usurper miliknya tidak ada apa-apanya di hadapan Rimuru, dan sudah tidak berguna lagi untuk melawan Rimuru. Tetapi untungnya saat ini, Hinata masih memiliki keterampilan berpedang tingkat tinggi, dan juga pedang tingkat legenda dari Ruminas. Dan Hinata tahu bahwa pedang ini mampu melukai seorang monster yang bahkan memiliki kemampuan regenerasi, dan akan membuat monster itu tidak akan bisa beregenerasi. Dan Hinata pun tidak menyerah. Lalu Hinata terus berusaha untuk mencari celah untuk dapat melukai Rimuru. Karena Hinata sangat yakin dengan semua pengalaman bertarungnya, dia dapat mengalahkan Rimuru. Dan akhirnya pertarungan pun terus berlangsung. Di sisi lain, Rimuru saat ini terus berusaha untuk mengimbangi kecepatan dari Hinata. Dan Rimuru merasakan jika Hinata saat ini telah bertambah semakin cepat dari gerakan sebelumnya. Dan Rimuru juga merasakan jika semua gerakannya sudah berhasil dibaca oleh Hinata. Dan Rimuru tahu jika dia terus dalam keadaan seperti ini, maka dia pasti akan kalah dari Hinata. Dan Rimuru juga tahu bahwa dia saja belum bisa menandingi kemampuan berpedang dari Hakuro. Dan saat ini, satu-satunya orang yang sanggup untuk menandingi kemampuan berpedang Hinata hanyalah Hakuro. Tapi Rimuru juga yakin jika Hinata serius, maka Hakuro pasti akan kalah. Tapi tiba-tiba, serangan Hinata semakin bertambah cepat dan sulit diprediksi oleh Rimuru. Dan serangan itu membuat baju dari Rimuru menjadi sobek-sobek karena tertebas oleh pedang Hinata. Rimuru yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sedikit agak panik. Karena saat ini Rimuru merasakan jika dia sudah semakin sulit melawan Hinata. Dan Rimuru tahu jika semua gerakannya sudah diprediksi oleh Hinata. Lalu Rimuru pun langsung meminta Raphael untuk memberikan solusi kepada dirinya. Dan Raphael pun langsung memberikan sebuah saran kepada Rimuru untuk menggunakan skill unik prediksi serangan untuk menandingi gerakan Hinata. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang karena Raphael ternyata bisa diandalkan. Lalu Rimuru bertanya kepada Raphael, apakah skill prediksi serangan adalah skill baru yang telah dia buat. Dan Raphael pun lalu menjawab. Raphael bilang ke Rimuru bahwa skill ini tercipta karena Raphael telah menganalisa semua gerakan dari Hinata selama pertarungan. Dan karena hal itulah, dia pun akhirnya berhasil menciptakan sebuah skill baru dari mempelajari semua gerakan-gerakan dari Hinata. Dan skill itu adalah skill unik prediksi serangan yang memungkinkan Rimuru untuk membaca semua serangan lawan. Bahkan skill ini mampu memprediksi serangan yang belum dilepaskan oleh seseorang. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung menggunakan skill barunya untuk melawan Hinata. Dan dalam sekejap, Rimuru pun akhirnya bisa melihat semua gerakan dari Hinata, bahkan sebelum serangan itu diluncurkan. Dan itu dapat membuat Rimuru bisa menahan semua serangan dari Hinata dengan sangat mudah. Dan Rimuru yang mengetahui tentang hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka bahwa skill barunya ini bisa membuat teknik berpedang Hinata bukan lagi sebuah ancaman untuk dirinya. Dan Rimuru pun menjadi sangat yakin pasti dia akan bisa mengalahkan Hinata. Dan pertarungan pun terus berlangsung. Di sisi lainnya, Hinata saat ini merasakan jika gerakan Rimuru sudah meningkat dengan sangat pesat. Dan Hinata sangat yakin jika dia terus melanjutkan pertarungan ini, maka dia pasti akan kalah.
Setelah itu, Hinata pun langsung menghentikan serangannya dan mundur beberapa langkah. Tetapi saat dia mundur, dia pun lalu melihat jika Rimuru sepertinya tidak kaget sama sekali. Lalu Hinata pun akhirnya beranggapan bahwa Rimuru ini dapat membaca semua gerakan lawannya, bahkan sebelum gerakan itu dikeluarkan. Dan kemampuan ini seperti melihat masa depan. Dan di sini, Hinata pun menjadi sangat depresi. Karena Hinata tahu bahwa saat ini dia tidak akan bisa mengalahkan Rimuru dengan semua kemampuan yang dia miliki. Lalu Hinata pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara terakhir yang memiliki peluang terbesar untuk dapat mengalahkan Rimuru. Tapi jika hal ini gagal, maka Hinata akan menyerah dan mengakui kekalahannya. Setelah itu, Hinata pun langsung bilang kepada Rimuru bahwa dia memiliki sebuah penawaran. Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun langsung bertanya kepada Hinata, tawaran apa yang akan diberikan kepadanya. Dan Hinata pun langsung menawarkan kepada Rimuru bahwa dia akan menyerang Rimuru dengan serangan terakhir miliknya dan akan menggunakan seluruh kemampuannya di serangan itu. Dan jika Rimuru berhasil menahannya, maka Rimurulah yang menjadi pemenang. Tapi jika Rimuru tidak bisa menahannya, maka Rimurulah yang akan kalah. Sedikit informasi, serangan yang akan digunakan oleh Hinata, serangan ini bernama Melt Slash. Dan serangan ini adalah sebuah serangan dengan paduan sihir dan teknik berpedang tingkat tinggi. Dan serangan ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan selama ini belum ada yang bisa menahannya ataupun bisa selamat dari serangan ini. Tapi Hinata yakin bahwa Rimuru tidak akan terbunuh. Bahkan jurus ini juga sangat jarang digunakan oleh Hinata karena efeknya yang sangat mengerikan. Rimuru yang mendengar itu, dia pun langsung setuju dengan penawaran itu. Tapi Rimuru lalu meminta sesuatu kepada Hinata. Rimuru bilang kepada Hinata, jika Hinata kalah, maka Hinata dan seluruh pasukan gereja barat jangan pernah mengganggu para monster. Hinata yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Dan Hinata berjanji kepada Rimuru bahwa dia akan menepati seluruh perjanjian. Dan Hinata juga bilang kepada Rimuru bahwa dia awalnya tidak mau berduel dengan Rimuru, dan dia hanya ingin melakukan diskusi. Dan Hinata pun langsung memberitahu Rimuru bahwa dia setuju untuk berduel dengan Rimuru karena Rimurulah yang sudah memintanya untuk berduel. Dan permintaan duel itu telah diterima dari pesan yang dibawa oleh Reihim. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat bingung. Karena yang dia ingat, dia hanya mengirimkan sebuah pesan damai dan tidak pernah mengirimkan pesan yang berisi tantangan untuk berduel. Dan akhirnya Rimuru pun menyadari jika pesannya sudah dimanipulasi dan telah menimbulkan banyak kesalahpahaman antara dia dan juga Hinata. Tetapi sebelum Rimuru dapat memberitahunya tentang kesalahpahaman ini, ternyata Hinata sudah bersiap untuk menyerang. Dan Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan duelnya. Dan dia telah siap untuk menerima serangan dari Hinata. Di sisi lainnya, pertarungan para bawahan Rimuru melawan bawahan Hinata, sepertinya pertarungan itu telah selesai. Dan pemenangnya adalah pihak Rimuru. Dan Rimuru melihat jika Benimaru dan juga yang lain telah berhasil mengalahkan para bawahan Hinata. Tapi saat Rimuru melihat Soe, dia pun menjadi sangat bingung. Karena Rimuru melihat jika musuh Soe itu terlihat tidak terluka sama sekali. Dan terlihat jelas di wajahnya bahwa wajahnya sangat memerah
dan tersipu malu saat dia melihat Zoe. Tapi Rimuru memutuskan untuk tidak memikirkannya terlebih dahulu. Dan pertarungan pun akhirnya terus berlanjut. Di sisi lain saat ini, Hinata sudah bersiap untuk menyerang Rimuru menggunakan serangan terakhirnya. Dan setelah itu, Hinata pun langsung memfokuskan seluruh kekuatannya ke dalam pedangnya. Dan saat ini seluruh kekuatan Hinata sudah berkumpul di ujung pedangnya dan siap untuk menyerang Rimuru. Dan Hinata pun dengan cepat langsung menyerang Rimuru. Di sisi lain, sebelum serangan Hinata itu mengenai Rimuru, ternyata Rimuru pun sudah bersiap untuk menerima serangan itu. Tapi sebelum itu, Raphael lalu melaporkan kepada Rimuru bahwa serangan Hinata itu tidak akan bisa ditahan ataupun dihindari. Lalu Raphael langsung menyarankan kepada Rimuru untuk menggunakan ultimate skill Beelzebub untuk membatalkan serangan dari Hinata dengan cara melahap serangan itu sekaligus dengan pedangnya. Dan Rimuru pun tidak punya pilihan selain mengikuti saran dari Raphael. Dan Rimuru setuju untuk melakukannya. Dan saat serangan Hinata itu hampir mengenai Rimuru, Raphael pun langsung mengaktifkan ultimate skill Beelzebub dan menelan serangan Hinata itu beserta dengan pedangnya. Dan setelah itu, akhirnya Rimuru pun berhasil menahan serangan Hinata. Walaupun Rimuru harus kehabisan 70% Magic Q yang dia punya untuk menahan serangan itu. Dan Hinata yang mengetahui hal itu, dia pun langsung tertawa. Karena Hinata tidak menyangka bahwa serangannya yang kuat bisa dilahap oleh skill Rimuru. Bahkan skill Rimuru itu telah melahap pedangnya juga. Bahkan skill itu juga telah melahap sihir pelindung diri milik Hinata sampai tidak ada lagi yang tersisa. Dan itu membuat Hinata tidak punya apa-apa lagi untuk bisa melawan Rimuru. Dan akhirnya pertarungan pun selesai. Dan pertarungan ini dimenangkan oleh Rimuru. Tetapi setelah itu, tiba-tiba pedang Dragon Buster yang sebelumnya telah dibuang oleh Hinata, pedang itu malah langsung bersinar. Dan ternyata pedang itu adalah sebuah pedang yang telah diberikan oleh Seven Days Clergy kepada Hinata sebagai dalih untuk membantu Hinata melawan Veldora. Dan setelah itu, pedang itu pun langsung menuju ke arah Hinata. Lalu Raphael langsung melaporkan kepada Rimuru bahwa dia sudah merasakan adanya energi yang tidak biasa dari pedang itu. Dan ternyata benar saja, setelah pedang itu berada di dekat Hinata, pedang itu pun langsung meledak. Dan benar saja, setelah pedang itu berada di dekat Hinata, pedang itu pun langsung meledak seketika. Dan saat ledakan itu terjadi, Rimuru pun lalu melihat jika tubuh Hinata pun hancur secara perlahan karena ledakan itu. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Bye bye.